Penyebab stroke tertinggi, darah tinggi, kencing manis, merokok, sama kolesterol. Jadi sebenarnya yang harus ditakutkan itu kalau punya tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol atau kencing manis tidak terkontrol, ya harus hati-hati ke depannya. Dan masyarakat Madura, utamanya Indonesia, merokok. Hampir 70% laki-laki di Indonesia itu merokok. Jadi kenapa angka stroke-nya masih tinggi, angka kematian akibat stroke-nya masih tinggi. Tapi yang namanya kejepit saraf itu persenanya sedikit sih sebenarnya, kasusnya sedikit, kurang dari 10% yang benar-benar kejepit. Sisanya paling hanya otot tegang saja, hanya strain saja. Iya. Berjumpa lagi dengan podcast RSQ. Kali ini kita akan bicara tentang kesehatan dengan dokter spesialis saraf ya kali ini. Dengan dokter Erdi Halida Putra. Oke, monggo dok, monggo dikenalkan dok. Halo Sobat RSQ, perkenalkan saya dokter Erdi Halida Putra, spesialis saraf di Rumah Sakit Konaah. Nah ini teman-teman sahabat RSQ sekalian, kali ini kita akan membahas apa sih tentang penyakit saraf. Nah gitu, karena banyak kan masyarakat ini akan keluhan dok ya. Satu ada yang vertigo, nyeri di bagian pinggang, terus bagian persendian terkait itu dok. Dari sobat RSQ sendiri nanti mungkin bisa di kolom komentar ya, komentar bisa konsul, bisa nanti di tengah pertengahan kita berjalan podcast kita bisa ya. Mungkin dengan lengkapnya kami akan persilakan ke Mas Yakin untuk membahas kelanjutannya apa sih tentang penyakit saraf apa aja gitu. Oke? Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Sunardi. Kali ini kita ngebahas dok, banyak pasien itu bertanya-tanya seberapa penting saraf itu, nyeri-nyeri ya, kadang orang-orang itu nyeri tapi diabaikan, tapi itu ternyata berisiko fatal ke sarafnya. Kadang kan orang itu mengabaikan, terlalu banyak mengabaikan, nanti ketika berlanjut usia akan terasa. Itu gimana dok untuk tanggapannya jenengan? Iya, sebelumnya gini ya, mungkin meluruskan persepsi dulu ya, spesialis saraf. Spesialis saraf atau sekarang bahasanya spesialis neurologi sebenarnya. Itu bukan sakit saraf ya, kalau di masyarakat, terutama masyarakat Madura kan sakit saraf cenderung gila gitu ya. Gila gitu. Itu psikiater, spesialis kedokteran jiwa, lain lagi. Kalau spesialis saraf atau spesialis neurologi memang membahas penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf. Seperti apa? Jadi saraf kita itu ada otak juga ada saraf perifer namanya. Sampai dari otak ke tulang belakang sini, di leher nanti bercabang ke tangan, nanti di tulang ekor bercabang ke kaki. Itu urusan saraf semua, urusan dokter spesialis saraf. Kita bisa podcast santai seperti ini, kita bisa hidup, kita bisa melihat dan sebagainya, tentu butuh kerja saraf yang bagus. Saya bisa bilang sarafnya sementara ini masih bagus karena masih bisa berkomunikasi dengan baik. Itu artinya saraf pusatnya atau otaknya sehat lah gitu ya. Kalau saraf perifer mungkin meskipun duduk gini masih terasa nyeri, ada yang kesemutan, itu baru urusannya saraf perifer, saraf tepi. Jadi memang benar keluhannya ada banyak. Kalau yang di saraf pusat itu orang nggak sadar, orang kejang, orang stroke itu di saraf otaknya yang terkena. Kalau kesemutan, nyeri punggung, itu saraf tepi. Nanti kita mungkin bisa bahas satu persatu, bisa bahas lebih dalam lagi. Iya, ada pertanyaan juga dok dari Sobat RSQ nih. Sobat RSQ, tingkat tertinggi untuk nyeri saraf itu banyak dikeluhkan di nyeri pinggang ya dok? Iya. Itu berhubungan dari saraf apa saja dok? Supaya spesifiknya. Ya. Oke gini, jadi yang paling banyak ditakutkan orang adalah nyeri pinggang gitu ya, nyeri pinggang yang biasanya menjalar ke tungkai ya. Yang ditakutkan, saya takut lama-lama kena stroke misalkan gitu. Nah itu dua hal yang berbeda. Jadi stroke itu di saraf pusat, di saraf otak. Kalau yang nyeri punggung itu saraf tepi namanya. Jadi yang terlibat hanya saraf tepi saja, tidak sampai bikin stroke.
Itu dulu. Ini yang paling banyak dikeluhkan orang soalnya. Saya takut stroke dok gitu. Oh, jadi ngiranya orang sebelumnya ketika nyeri pinggang itu takut mengarah ke Ya, stroke ya dok ya? ya. Itu saya pastikan dulu tidak langsung berhubungan dengan stroke. Kenapa bisa nyeri pinggang? Biasanya ada gangguan saraf di tulang belakang, di atasnya tulang ekor itu, ya. Di atasnya tulang ekor itu tempat keluarnya saraf memang, tempatnya keluarnya saraf yang ke kaki kanan maupun kaki kiri. Jadi saraf itu gambarnya kayak kabel gitu ya. Iya. Kayak kabel nyambung dari otak ke tulang belakang, di atasnya tulang ekor itu keluar cabang-cabang saraf itu untuk mensarafi kaki-kaki. Kalau di sini biasanya terutama karena trauma, jatuh terduduk, jatuh sepeda motor dan sebagainya, atau terlalu banyak ngangkat barang berat, itu lama-kelamaan bisa terjadi nyeri. Yang paling fatal sih kalau kejepit sarafnya. Tapi yang namanya kejepit saraf itu persenannya sedikit sih sebenarnya, kasusnya sedikit, kurang dari 10% yang benar-benar kejepit. Sisanya paling hanya otot tegang saja, hanya strain saja. Iya. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan lah kalau memang nyeri punggung. Untuk permasalahan stroke itu katanya stroke itu pencapaiannya paling tinggi ya dok ya? Hampir kalau kasusnya ya 1/4 kasus pasien dokter saraf ya stroke. Jadi 25% pasien saraf stroke memang. Benar tidak dok? Paling tinggi itu dari semua penyakit itu nomor 2 itu stroke, nomor 1-nya jantung ya dok? Oh kalau gini, kalau jumlah penyakit secara umum di dunia ya, nomor 1 apa mas? Sakit gigi ternyata. Sakit gigi ya? Sakit gigi. Nomor 2 nyeri kepala. Kalau stroke secara kejadian masih bukan 2 teratas lah paling tidak. Tapi penyebab kematian tertinggi memang stroke. Memang stroke ya dok? Berarti kematian tertinggi itu? Penyebab kematian tertinggi pertama kanker, kalau di Indonesia ya kanker, yang kedua jantung, kemudian ketiga stroke ketiga. Penyebab kecacatan tertinggi stroke. Stroke ya dok. Nah dari nomor 3 paling penyebab kematian kematian tertinggi itu mungkin ada yang mau disampaikan dok untuk sahabat-sahabat RSK untuk supaya mencegah dari dini sampai lansia. Ya, ada paling tidak 2 hal yang perlu dipahami ya. Yang pertama, gejala stroke. Gejala stroke itu paling mudahnya separuh wajah lumpuh, separuh tubuh lumpuh, sama sulit bicara yang terjadi secara mendadak. Jadi kalau istilah bahasa Inggris FAST, F-A-S-T. F itu face, wajah. A itu arm atau tungkai, tangan sama kaki, lemas parus. S itu speech, bicaranya mulai loklak atau pelu. Dan terjadi secara mendadak. Kata kuncinya mendadak. Bangun tidur atau lagi aktivitas mendadak langsung terjadi itu, langsung segera bawa ke rumah sakit. FAST, face, arm, speech, T-nya itu time. Jadi maksudnya harus segera langsung dibawa ke rumah sakit. Itu dulu pengenalan pertama untuk stroke. Kalau bahasa Indonesianya ada sih, segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit. Segera. Malah lupa. Tapi itulah, separuh wajah lumpuh, separuh tubuh lumpuh, sama gangguan bicara yang terjadi secara mendadak, segera bawa ke rumah sakit dulu biar segera terjadi penanganan. Itu gejala stroke-nya. Yang kedua, penyebab stroke tertinggi, darah tinggi, kencing manis, merokok, sama kolesterol. Jadi sebenarnya yang harus ditakutkan itu kalau punya tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol atau kencing manis tidak terkontrol, ya harus hati-hati ke depannya. Dan masyarakat Madura, utamanya Indonesia, merokok. Hampir 70% laki-laki di Indonesia itu merokok. Jadi kenapa angka stroke-nya masih tinggi, angka kematian akibat stroke-nya masih tinggi? Karena rokok itu ya dok? Ya, kebiasaan merokok. Saya sambil browsing. Kurangi nggak untuk merokoknya?
hitungannya bukan hari-hari, jadi nanti berapa puluh tahun lagi memang numpuk. Oh, tidak langsung dok emang ya? Nggak langsung. Dari usia anggap kategori dari 15 tahun umpama yang sudah menakal. Ya baru merokok. setelah umur 55 lah. Oh, 55 itu Tapi- kan terasa tuh dok ya? Tapi gini, angka stroke sudah mulai menurun ya, sudah mulai memudah. Udah. 10 tahun, katakanlah 10 tahun yang lalu angka kejadian stroke paling di atas umur 40-50 itu. Tapi tahun-tahun ini sudah mulai menurun. Angka 30 sudah bisa kena stroke. Kemungkinan salah satu faktornya makanan. Makan tinggi kolesterol, fast food itu bisa. Kemungkinan itu yang di usia muda. Banyak pengaruh ya gitu ya. Ya, Konsumsi instan, makanan instan itu. Instan Ya. terus, Berarti tidak menutup kemungkinan kalau kita umur 25 tahun terserang stroke itu bisa jadi dok ya? Sebelum umur 30 bisa jadi. Pasien termuda saya umur 26 kena stroke. Stroke dok. Ya. Ini yang segera ke rumah sakit ya. SE senyumnya tidak simetris. Oh. G itu geraknya lumpuh separuh. Segera R-nya itu bicaranya pelo. Jadi kalau senyumnya sudah tidak simetris, gerakannya lumpuh separuh sama bicaranya pelo, segera ke rumah sakit lah, segera bawa ke rumah sakit. Ya. Oke, terus ada lagi dok, nah kita ini kan ngebahas yang orang-orang awam yang sering terjadi gitu ya, orang-orang awam kan ya dok. Seperti vertigo kan itu banyak jenis Ya. nyeri kepala dok. Itu orang-orang kan kadang nggak bisa membedakan Ya, nyerinya vertigo itu seperti apa, nyeri migrain itu seperti apa, mungkin Ya. dokter bisa menjelaskan. Oke, pertama gini dulu, bedakan kita mungkin harus mulai membiasakan ya, nyeri kepala sama pusing berputar. Jadi yang pusing itu istilahnya adalah pusing berputar, jadi Gliying gitu. gliyeng, jadi gak seimbang. Rasanya ruangan seperti muter. Ya. Itu kita sepakati dulu, itu pusing. Atau pusing berputar tepatnya ya. Kalau yang nyeri kepala, nyeri kepala yang berdenyut, misalkan terasa berat, itu dibilangnya nyeri kepala. Yang susah memang bahasa Madura, pelengen itu bisa masuk ke dua-duanya. Makanya tenaga medis harus memastikan lagi, harus mengkonfirmasi lagi ini masuk ke nyeri kepala atau ke pusing berputar. Vertigo itu ya pusing berputar itu vertigo, rasa berputar. Rasa berputar itu ya. Tidak Kalau- sertai nyerinya dok. Kadang dua-duanya, Oh, vertigo. kadang gliyeng pasien juga disertai apakah berdenyut bu, juga berdenyut gitu. Ada nyeri kepala juga, bisa terjadi dua-duanya. Obatnya beda. Jadi ya kita harus berikan dua-duanya. Jadi kalau saya harus memastikan dulu pasien ini beneran nyeri kepala atau pusing berputar, vertigo atau nyeri kepala, salah satunya migrain. Migrain itu hanya salah satu saja. Jadi gejalanya seperti pusing berputar gitu ya dok ya. Yang migrain yang berdenyut, nyeri kepala berdenyut. Migrain itu yang berdenyut. Biasanya sebelah saja, nyeri kepala sebelah berdenyut. Nyeri sekali biasanya kalau migrain. Ada kan dok? Vertigo Oh, itu. Kalau vertigo Namanya, berputar. Gimana sih kita untuk cara mencegah sebelum terjadinya vertigo itu dari usia berapa itu? Oke, gini. Vertigo yang pusing berputar itu ya, yang terasa muter ya. Pertama ada kaitannya dengan asam urat. Asam urat tinggi. Jadi biasanya kita cek dulu asam uratnya benar tinggi atau enggak. Asam urat itu kandungannya banyak tinggi di kacang-kacangan, jeroan, melinjo itu. Jadi bisa mengatur konsumsinya. Vertigo juga berhubungan dengan kondisi kelelahan. Keforsir itu bisa memicu vertigo. Stres fisik maupun emosi bisa memicu vertigo. Jadi kalau katakanlah sejak muda tidak pernah vertigo ya hidup sehat saja sebenarnya, menjaga pola makan, menjaga tubuh biar tidak kecapean, jangan terlalu keforsir. Itu hal-hal yang bisa memicu vertigo. Jadi berikut adalah pencegahan untuk vertigo tersebut dari Ya.
Dan jangan sering bergadang ya sobat rescue. Oh iya, begadang itu dari sisi kesehatan saraf tidak baik sebenarnya. Karena yang namanya saraf, terutama saraf otak butuh istirahat. Paling penting ya tidur malam. Kalau masih usia muda 7-8 jam minimal sebenarnya. Oh, pengaruh juga dok ya? Pengaruh. Bergadang. Iya. Betul kata penyanyi Rhoma Irama tadi. Bergadang jangan bergadang gitu ya. Sobat rescue. Kalau ada pelurnya kan. Ya. Jadi, itu penjelasan dari Dokter Erdi terkait segala macam penyakit saraf ya, baik pun dari vertigo ataupun dari saraf kejepit itu ya, nyeri gitu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya nanti sobat RSQ bisa datang atau periksa langsung gitu dok ya. Nah, bisa langsung komen-komen nanti di kolom komentar apa sih yang Anda keluhkan dari segi tubuh Anda, dan tidak lupa pesan dari Dokter Erdi apa tadi dok? Yang senyum apa? Oh ya, segera ke rumah sakit. Jika senyumnya asimetris, geraknya tidak seimbang, lumpuh separuh, bicaranya tidak lancar, segera ke rumah sakit. Itu tanda-tanda stroke. Nah, nanti sahabat rescue sekalian, ini adalah podcast pertama kita dengan Dokter Erdi. Insya Allah kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman sekalian ataupun sobat rescue bisa di kolom komentar. Nanti di podcast keduanya kita akan jawab. Nanti kita akan juga usulkan ke Dokter Erdi. Gitu saja dok, mungkin. Karena sudah bulan puasa dok. Iya, moga ya. Nanti insya Allah kalau ada dari sobat rescue bisa tanya, konsul, bisa kami akan jawab langsung, dijawab oleh dokter spesialis di RS Konaa. Ya. Tuh ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Dokter Erdi. Semoga sehat, lancar puasanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.